Hai netizen, kali ini kita akan membicarakan tentang akulturasi Hindu Islam. Ini Adinda, hobinya ngevlog, pengen ngelakuin Atta Halilintar. Aduh guys, aku habis jatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Billy, cita-cita pengen jadi reporter dan panutannya adalah Jeremy Teti. Ini April, hobinya makan dan moto hidupnya diet berlaku untuk hari besok. Dan ini Fauzi, dari dulu dia pengen jadi anggota Dude Perfect, tapi kenyataannya akurasinya 0, bahkan minus. Mbak bangun, udah pagi, udah mau tutup. Dan ini Melin, hobinya tidur. Astagfirullahaladzim. Mbak, saya kesiangan dong. Panggilannya Kebo betina. Dan ini kita. Hai netizen, kali ini kita akan membahas tentang adaptasi dan akulturasi hidup Buddha dan Islam di Masjid Menara Kudus. Terus adaptasi itu apa sih? Nah, adaptasi itu adalah tahap pengenalan atau pendekatan kultur baru. Terus adaptasi yang terjadi sama Hindu, Buddha, Islam di situ gimana? Apa? Oke, adaptasi yang terjadi di Masjid Menara Kudus ya tuh pasti nggak lepas dari Sunan Kudus, karena Sunan Kudus itu kan jadi kayak pemimpin, bukan pemimpin, jadi kayak pendirinya. Nah, jadi Sunan Kudus itu membawa tentang kultural budaya, pendekatan kultural dan budaya, sehingga budaya-budaya Hindu, Buddha yang ada di Kudus tersebut nggak hilang. Jadi kita tetap satu gitu. Lanjut. Terus, nah untuk selanjutnya akulturasi itu apa sih Mel? Akulturasi itu sih kayak penggabungan dua budaya, di mana seseorang Hindu bisa menerima budaya baru tapi nggak menghilangkan budaya aslinya gitu. Terus akulturasi itu apa aja? Kalau akulturasi yang terjadi di situ, kan masyarakat di situ tuh dilarang buat menyembelih sapi. Itu tuh karena sapi dianggap binatang yang suci bagi agama Hindu. Nah, jadi sampai sekarang kebudayaan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah itu tadi adaptasi dan Akulturasi dari Masjid Menara Kudus, tentunya di Kudus. Oke, selanjutnya apa Mel? Selanjutnya ada fakta-fakta menarik nih yang akan dijelaskan sama teman-teman kita. Jadi kalian Check this one out. Hai netizen. Hai netizen. Hai netizen. Selamat datang di segmen 2 dengan program vaksin. Apa tuh? Mantap. Apa tuh? Fakta Indonesia. Wow. Nah, ada apa aja nih fakta-fakta Indonesia nih Bang Ntar lu, Gi? fakta-fakta seputar Indonesia. Itu tepatnya. Oh, itu Ya sekarang kita pengen ngejelasin tentang fakta-fakta yang ada di Kudus. gimana nih? Ada Yang apa pertama, aja? fakta-fakta mengenai masjid. Wah, apa nih? Ada apa aja? Apa aja ya? Yang pertama tentang gapuranya. Ternyata di Masjid Kudus itu, sebelum kalian masuk di Masjid Kudus tuh pasti bakal menjumpai yang namanya gapuranya. Itu terlihat akulturasinya ketika di seni bangunannya yang menyerupai candi-candi. Wow, jadi Akulturasinya sangat kental. Bener banget. Lanjut ke menaranya. Ini yang Menaranya paling ada apa nih? menonjol, menaranya. Ternyata menaranya itu arsitek menaranya memang sengaja diserupai sama candi-candi yang ada di kebudayaan Hindu. Jadi budaya Hindunya dapat, yang ada di corak. Budaya Islamnya dapat. Karena menara itu dipakai untuk azan. Oh, jadi akulturasinya sangat beriringan Mantap, ya di sangat daerah Kudus beriringan. ini. Wah, bagus banget ini. Fakta yang ketiga yang ada di tempat wudhu. Ada apa nih? Ada apa? Ternyata tempat wudhunya itu, kita lihat contekan dulu. Tempat wudhu ini sendiri memiliki 8 pancuran dan juga dilengkapi arca yang diletakkan di atasnya gitu. Konsep arsitek yang 8 pancuran itu ternyata mengikuti konsep yang diajarkan oleh Hindu. Yaitu yang diajarkan oleh Buddha. Oh, Buddha ya? Iya, yaitu Ada Hindu, Buddha
Buddha juga ya? Ada Buddha juga, yaitu 8 jalan kebenaran atau yang di budaya-budanya disebut dengan Asta Sang Hika Marga. Itu yang ada fakta-fakta akulturasi yang ada di masjid. Lanjut. Nah, kali ini April bakal membahas tentang tradisi Ulang ya? di Kota Kudus. Iya. Nah, tau gak sih ada tradisi apa di Kota Kudus ini? Apa tuh? Nggak tahu Jadi apa tuh. April kasih tahu ya. Jadi di Kota Kudus ini ada yang namanya tradisi tebokan jenang. Tahu nggak apa tuh? Nggak Nggak tahu. Nah, jadi netizen, tradisi tebokan jenang ini adalah tradisi yang dilakukan di Kota Kudus. Tradisi ini bertujuan untuk melakukan pelestarian tradisi serta sejarah awalnya tradisi tebokan jenang itu. Nah, tahu nggak, tradisi tebokan jenang ini adalah akulturasi yang sangat kental dari agama Hindu dan Islam, di mana tradisi ini dilakukan untuk menyambut hari Hijriah atau tahun baru Islam. Nah, tetapi tradisi ini membawa sesajen dan itu sangat kental dengan agama Hindu kan? Betul. Nah itu jadi akulturasinya sangat kental di Kota Kudus. Benar. Lanjut ke fakta yang selanjutnya. Nah, Ada apa tuh? Tahu nggak kak, di Kudus itu Mm-mm. masyarakatnya makannya bukan daging sapi. Wah, jadi makan apa dong? Makan Nasi apa? dong. Nasi dong. Bener dong. Nah, di Bener. Kudus ini mereka lebih mengutamakan makan kerbau atau kambing ketika apalagi saat hari raya Idul Adha, karena Sunan Kudus itu mengajarkan toleransi kepada pengikutnya buat jangan membeli daging sapi. Oh gitu ya. Ya, jadi karena Sunan Kudus itu sangat menghargai perasaan umat Hindu saat itu. Jadi mereka Sunan Kudus melarang buat masyarakatnya itu jangan menyembelih sapi. Karena tahu kan dalam Hindu itu sapi merupakan hewan suci. Mungkin itu dia fakta-fakta yang mengenai toleransi yang ada di Kota Kudus. Nah, bener banget. Lanjut ke, berarti kita lanjut ke segmen 3 Segmen 3. yang akan dibawakan oleh Bambil. teman saya. Oke, check it out ya. Jadi teman-teman, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, perpaduan antara agama Islam dan Hindu bisa sangat mungkin terjadi. Dengan fakta-fakta yang ada juga disampaikan bahwa bagaimana agama Islam dan Hindu bisa berjalan beriringan. Oleh karena itu, adaptasi dan akulturasi yang terjadi dari agama Hindu dan Islam bisa sangat diterima oleh masyarakat.